1. Pengenalan cyberbullying dan trolling. Belakangan ini, kita sering mendengar tentang kasus kekerasan yang terjadi di antara pelajar, seperti perkelahian atau tawuran. Namun, selain bentuk kekerasan fisik ini, ada juga perilaku kekerasan lain yang perlu diperhatikan, seperti pengucilan teman atau pemalakan yang sering disebut dengan istilah bullying. Bullying bisa terjadi dalam bentuk fisik atau non-fisik, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Perilaku ini dapat membuat pelajar malas atau bahkan trauma untuk pergi ke sekolah karena takut akan menjadi korban. Bullying sangat berbahaya dan dapat merugikan korban secara psikologis dan bahkan dapat menyebabkan korban mengalami depresi atau bahkan memikirkan tindakan yang merugikan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, kasus bullying yang semakin marak harus mendapatkan perhatian khusus. Selain bullying, ada juga yang disebut cyberbullying, yaitu segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja melalui dunia maya atau internet. Cyberbullying bisa berupa ejekan, penghinaan, intimidasi, atau penghinaan yang dilakukan oleh sesama anak atau remaja melalui media internet, teknologi digital, atau telepon seluler. Tindakan cyberbullying dapat beragam, mulai dari ancaman melalui email, mengunggah foto memalukan, membuat situs web untuk menyebarkan fitnah, hingga mengakses akun media sosial orang lain untuk mengancam atau menciptakan masalah. Motivasi pelaku cyberbullying pun bervariasi, bisa karena marah dan ingin balas dendam, ingin mencari perhatian, atau hanya untuk menghibur diri. Oleh karena itu, kita perlu memahami dan mengatasi baik bullying maupun cyberbullying. Trolling adalah perilaku online yang dilakukan oleh seseorang untuk mengganggu, menjahili, atau membuat orang lain marah secara sengaja. Ini bisa berupa komentar atau pesan yang ditujukan untuk membuat orang merasa tidak nyaman, marah, atau terkejut. Contohnya, bayangkan ada seseorang yang membuat komentar kasar atau aneh di bawah foto atau postinganmu di media sosial. Mereka mungkin tidak melakukan ini dengan niat jahat, tetapi hanya ingin melihat reaksimu. Ini adalah tindakan yang tidak baik dan bisa sangat mengganggu. 2. Dampak psikologis dari cyberbullying. Cyberbullying yang berkepanjangan dapat menghancurkan rasa percaya diri anak-anak dan membuat mereka merasa sedih, cemas, bersalah, atau gagal karena mereka tidak mampu mengatasi gangguan yang mereka alami. Ada bahkan korban cyberbullying yang berpikir untuk mengakhiri hidup mereka karena mereka tidak tahan lagi dengan perlakuan yang mereka terima. Remaja yang menjadi korban cyberbullying dapat mengalami stres yang dapat memicu perilaku merusak seperti mencontek, membolos, kabur dari rumah, atau bahkan mengonsumsi alkohol atau narkoba. Pelaku cyberbullying biasanya memilih anak-anak lain yang dianggap lemah, tidak bisa membela diri, atau tidak suka melawan. Mereka biasanya ingin berkuasa atau merasa dominan. Sementara korban biasanya adalah anak-anak yang sering diejek karena penampilan, warna kulit, keluarga, atau perilaku mereka. Terkadang, korban bisa jadi anak yang populer dan menonjol di sekolah, yang membuat iri teman-teman mereka yang menjadi pelaku. Cyberbullying lebih mudah dilakukan daripada kekerasan fisik karena pelaku tidak harus berhadapan langsung dengan target mereka. Mereka dapat mengintimidasi korban melalui layar komputer atau telepon seluler tanpa melihat dampak yang sebenarnya terjadi pada korban. 3. Bagaimana melawan cyberbullying dan trolling? Melawan cyberbullying dan trolling adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan positif. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil oleh siswa SMP untuk melawan perilaku tersebut. Berbicara dengan orang dewasa, jika kamu mengalami atau menyaksikan cyberbullying atau trolling, segera ceritakan kepada orang tua, guru, atau penjaga yang bisa membantu. Mereka akan memberikan dukungan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Jangan balas dendam. Jika kamu menjadi korban, hindari membalas dengan cara yang sama. Menghadapi cyberbullying dengan cara yang sama hanya akan memperburuk situasi. Jangan memberi troll atau pelaku cyberbullying perhatian yang mereka cari. Saring konten, gunakan pengaturan privasi di media sosial dan aplikasi pesan untuk membatasi akses hanya kepada orang-orang yang kamu kenal dan percayai. Blokir atau laporkan pengguna yang melakukan perilaku negatif. Lindungi
Lindungi informasi pribadi, jangan pernah memberikan informasi pribadi, seperti alamat rumah, nomor telepon, atau kata sandi, kepada orang asing di internet. Ini dapat digunakan untuk merugikanmu. Screenshot dan catat bukti. Jika kamu mengalami cyberbullying atau trolling, simpan bukti dalam bentuk tangkapan layar, screenshot, dan catat tanggal serta waktu kejadian. Ini bisa berguna jika kamu perlu melaporkan kasus tersebut. Pelajari cara menghadapi peer pressure. Terkadang, teman-teman bisa memengaruhi perilaku online kita. Pelajari cara menghadapi tekanan dari teman sebaya dan selalu ikuti nilai-nilai dan prinsip baik yang kamu miliki. Ikuti pelatihan keamanan online, luangkan waktu untuk memahami cara menjaga diri secara online. Banyak organisasi dan lembaga yang menyelenggarakan pelatihan keamanan online untuk anak-anak muda. Jadi pendukung, jika kamu menyaksikan seseorang menjadi korban cyberbullying atau trolling, tawarkan dukungan dan persahabatan kepada mereka. Bantu mereka merasa tidak sendirian dalam menghadapi situasi tersebut. Pahami konsekuensi hukum, perilaku cyberbullying dapat menjadi ilegal di beberapa yurisdiksi dan bisa mengakibatkan konsekuensi hukum bagi pelakunya. Pelajari undang-undang terkait cyberbullying di wilayahmu. Ingatlah bahwa kebaikan dan rasa hormat terhadap orang lain adalah nilai-nilai yang sangat penting dalam berinteraksi di dunia maya. Dengan bersama-sama melawan cyberbullying dan trolling, kita bisa menciptakan lingkungan online yang lebih baik dan lebih aman.